matanya, baru saya bilang, sama suruh Bapak undang saya. Itu semua diksi supaya mereka tidak tersinggung. Ya. Nah, kemudian audiens harus di laut. Makanya saya kalau mau diundang ceramah, saya tanya dulu itu, siapa pesertanya? Orang kerja atau rakyat biasa atau masyarakat umum? Di mana tempatnya? Itu penting kita tahu audiens kita. Supaya apa? Kita bisa menyesuaikan kalimat yang kita mau pilih dan contoh-contoh yang kita mau pilih. Kau bicara di depan masyarakat di potere, tahu potere? Tahu potere? Jangan lalu kau bicara soal saham. Bicara kau tentang devaluasi, inflasi. Mau kau bicara kau kasih keluar istilah-istilah I don't know when tidak percaya ke orang. Tapi coba kau bicara tentang jaring, kau kasih contoh tentang ikan, bagaimana itu memancing, bagaimana itu perahu, bahas itu, gampang dia mengerti. Kenapa? Kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau di dunia perbankan, jangan kau bahas jala. Nah bilang kok, salah tempat ini Ustaz ceramah ini. Bahas kok tentang kehidupan mereka. Apa yang perlu dibahas kalau ada dunia perbankan? Zakat. Supaya mereka sadar bayar zakat. Apa? Bekerja profesional sebagai amal. Itu bahas itu. Depan orang kaya dek, jangan kau cerita neraka, ndak suka. Janjikan kau surga, nah senang itu. Bicara kau poligami, nah suka itu. Depan bapak-bapak. Baru kau bilang, tanam aku Pak, saya bela kau ini hari. Jangan cerita di depan orang kaya neraka. Janjikan dia surga. Supaya dia senang. Kau cerita neraka, nggak masuk di, nggak suka. Yang dia senang itu berita gembira. Janjikan bagaimana keutamaan bersedekah. Itu penting kita tahu itu audiens. Siapa pendengar kita. Kemudian saluran. Saluran ini bisa seperti sekarang. Ya, bisa melalui TikTok. Nah, itu alhamdulillah dakwah sekarang melalui TikTok lebih jauh, lebih bagus. Awal-awal ada TikTok hanya Das Atlatif yang mengatakan boleh. Ustadz yang lain dia bilang apa itu yang lain? Oh, saya bilang enggak, tergantung isinya. Sama pisau, kalau pembunuh, membunuh. Kalau tukang sapi, korban. Kita berpahala dia. Ya, begitu juga media. Kalau kau gunakan mediamu untuk kebaikan, saluran bisa. Ada saluran konvensional, dakwah seperti ini. Tapi yang efektif sekarang, yang banyak jangkauannya, saluran disebut new media. New media itu adalah TikTok, Twitter dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Nah, bagian komunikasi lisan. Pertama fungsi. Nah, sudah ini tadi. Sudah. Berikutnya. Ya. Nah, sudah tadi. Itu ada. Yang tadi ini etika dan adab berbicara. Penting sekali. Jangan sampai kita melanggar etika dan adab ketika berbicara. Mengeluarkan kalimat yang bisa membuat orang tersinggung, kontroversi, ya. Hati-hati. Ya, yang orang tidak senang yaitu berbau vulgar. Saya berbicara soal cewek-cewek seksi, orang senang, bahkan itu menjadi hak paten saya. Apa itu? Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Itu orang begitu dengar itu kalimat, siapa yang punya? Das Atlatif. Saya menyinggung orang-orang seksi tanpa mereka sakit hati. Karena memilih kalimat diksi yang tetap etik dan berbicara dengan tuntun adab. Ini penting sekali. Ya. Nah, berikutnya. Pembuka kuat. Ayat, hadis, kisah. Nah, coba adik-adik kalau lihat saya ceramah, pasti itu berkisah. Mau itu kisah kehidupan hikmah saja yang saya karang-karang sendiri, maupun kisah yang ada asbabun nusulnya atau asbabul wurudnya. Kenapa berkisah?
karena saya belajar dari Quran. Coba lihat Quran, 2/3 isi Quran itu kisah. Dan orang kalau dengar kisah, dia tidak mau tinggalkan. Kenapa? Dia mau tahu endingnya, bagaimana terakhirnya ini orang. Kenapa itu tukang bubur naik haji bertahan sampai ratusan episode? Karena orang penasaran mau tahu bagaimana terakhirnya Haji Muhyiddin. Ya, maka ketika kau ceramah, kau berkisah. Sambil berkisah, masukkan pesan-pesan moral, masukkan pesan-pesan kehidupan. Ada 2 teknik berkisah. Kisahnya dulu dia bahas sampai tuntas, baru dia bilang apa hikmah dari kisah ini. 1, 2, 3. Ada juga model jalan kisah masuk hikmah. Jalan lagi lanjut, dia bahas lagi. Ini yang saya suka. Model saya. Cerita sedikit, masuk hikmah. Ada juga cerita fiktif yang saya cerita. Seperti apa? Yang orang pasti kalau dengar cerita itu tidak lain adalah Dasat Latif yang dorong istrinya masuk ke sumur. Itu kisah-kisah bikinan saya. Tapi orang langsung tahu, kau tahu Mito kenapa suamimu tidak betah di rumah? Pata pernah dengar ceritanya itu? Belum, saya ceritakan. Adalah ibu-ibu bertanya, Ustadz kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya ceritakanlah, ibu, ada orang suami istri, istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, cepat pulang, terlambat pulang, ngomel aja. Suatu ketika suaminya dapat rezeki, dibelikanlah perhiasan. Senanglah ini ibu. Dia kata suaminya, Dek, bagaimana kalau kita pergi ziarah sumur tua di kampung? Karena istrinya lagi senang, dia bilang, oke bang. Dia dapat hadiah. Pergilah dia. Sampai di sumur tua itu usianya 400 tahun pak. Dia bilang, kau coba lihat itu dek. Ada ndak isinya itu air? Ada bang. Tapi dangkal. Maksudnya, airnya paling di lutut. Dalam hati suaminya, aman berarti ini. Begitu dekat dengan bibir sumur, supaya ketawa biasa ku plesetkan. Begitu dekat dengan sumur bibir, ketawa lagi orang tuh. Masuk ke bibir sumur, bibir sumur. Didorong istrinya masuk, masuk. Begitu masuk, kata suaminya, ngomel maku di situ. Ndak ku dengar juga, mak jaluk nuku tuh, ngomel aja kau di situ. Tiba-tiba 1 jam kemudian, ada makhluk keluar dari sumur tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Lebih baik saya lari. Dia bilang suaminya, bos, kau baru 1 jam, saya 24 jam sama dia. Baru ketawa. Ibu, sudah paham kenapa suamimu tidak betah di rumah? Karena mulutmu suka ngomel. Masuk pesan. Meskipun itu cerita di karang-karang. Sampai dia bilang suaminya, apa aku dorong kau juga itu? Ini kisah simple, tapi pesannya sangat dalam. Bercerita. Itulah pentingnya dek. Saya kalau adik-adik ada kesempatan suatu waktu nanti umur panjang ke perpustakaan saya, itu hampir semua banyak kisah-kisah. Maka baca itu kisah-kisah, lalu ambil hikmahnya sambil bercerita singgah lagi. Ya, misalnya kita cerita tentang kejadian hijrah. Awal itu Rasulullah dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah keislaman Umar bin Khattab, maka Umar berkata, ya Rasulullah, ini apa yang kita sampaikan benar. Kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Kata Nabi, baik kau tahu mi Umar, kita masih sedikit. Kalau kita terang-terangan, mati kita. Dibetak ini, dikalaki. Umar tampil. Ya Rasulullah, jangan cemas. Kalau ada yang halangi dakwamu, saya yang menghadapi mereka. Mulai bahas. Artinya apa?